Senang sekali pagi hari ini menjumpai Anda, juga jemaat yang mungkin mengikuti live streaming pagi hari ini. Saya berdoa firman Tuhan yang sebentar kita dengar sama-sama memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Ibu, Bapak, Saudara semuanya, khotbah kita dalam 9 minggu ke depan kita akan bahas bersama-sama tentang yang namanya buah roh. Dan minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang buah roh yang pertama, yaitu kasih. Dan saya ingin mengulas sedikit, mengingatkan sedikit apa yang sudah saya sampaikan firman Tuhan minggu kemarin bagi Anda semuanya. Kasih itu hal yang mutlak perlu kita miliki dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita sungguh bertobat, akan terlihat buah dalam hidup kita. Dan buah yang terlihat jelas adalah ketika hidup kita dalam kasih. Minggu kemarin temanya adalah love is verb. Kasih itu sebuah tindakan, bahwa kasih bukan sekedar konsep, bahwa kasih bukan sekedar saya ingin, kasih adalah ketika kita melakukan secara nyata. Saudara-saudara, kita bisa mengasihi kalau kita lebih dulu menerima kasih Allah. Ingat bahwa output ditentukan oleh input. Kalau kita mengalami kasih Allah, kita bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi ketika kita tidak mengalami kasih Allah lebih dulu, mustahil kita bisa mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Ketika kita merasa bahwa hidup kita tidak diampuni, kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, bahkan mustahil kita bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu saya berdoa, alami kasih Allah lebih dulu, maka kita bisa bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita masuk ke dalam buah roh yang kedua. Hari ini kita mau belajar tentang sukacita. Tentu hal ini akan membuat kita menjadi orang yang percaya hidup dengan penuh sukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Bolehkah saudara, pagi hari ini saya ingin mendengar jawaban singkat saudara semuanya. Saya akan ajukan pertanyaan yang sederhana. Saya senang jika, jadi gampang ya saudara ya, tolong jawab dan jawab suara yang keras ya, supaya jemaat yang live streaming juga bisa dengar jawaban Anda ya. Siap-siap? Gampang ya. Saya senang jika misalnya gaji naik, sesimpel itu. Saya senang jika dapat pacar. Saya senang jika, gampang saudara? Siap? Deg-degan semuanya ya, karena disaksikan jutaan orang di luar sana ya. Saya senang jika, dimulai dari anak saya. Saya senang jika bisa bermain, jawaban yang paling jujur. Sukanya nge-game saudara ya. Saya senang jika nge-game. Siska, halo, saya senang jika bisa dolan saudara ya. Jawabannya macam-macam. Halo Pak Sam, apa kabar? Saya senang jika berhasil dalam hidup. Memang kalau umurnya sudah dewasa itu beda jawabannya ya. Kalau yang muda-muda nge-game, yang lebih sedikit tua dolan gitu ya. Yang gemuk saya ingin mendapat jawaban yang berbeda. Saya senang jika, saudara-saudara, kita seringkali mendefinisikan saya senang, saya sukacita jika intinya saya dapat sesuatu. Saya senang jika saya dapat proyek, saya senang jika karir naik, saya senang jika saya mendapatkan semua yang saya inginkan. Benarkah bahwa saya senang jika seperti jawaban Anda tadi, itu merupakan sukacita seperti yang Alkitab nyatakan bagi kita semuanya. Mari buka Alkitab saudara di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama, lalu kemudian kita baca Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 3 ayat yang pertama, Filipi 4 ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara karena ayat ini singkat-singkat saudara. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, kalau kita mau mempelajari teologi yang lebih dalam, maka kitab Filipi atau surat Filipi ini disebut the book of joy. Kitab sukacita.
Kenapa disebut kitab sukacita? Karena ini tulisan Paulus yang ditulis kepada jemaat, dan ini nadanya, ini suasananya, atmosfernya, ini penuh dengan sukacita. Anda coba teliti baik-baik surat Filipi ini, maka Anda akan menemukan kata sukacita itu berulang kali di dalam surat Filipi ini. Dan mungkin kita membayangkan, jangan-jangan Paulus menulis ini ketika Paulus sudah berada di puncak keberhasilan di dalam pelayanannya. Mungkin Anda membayangkan Paulus menulis surat ini ketika dia dalam keadaan yang sangat nyaman. Dia menulis surat ini dalam keadaan yang sangat baik. Kalau Anda membaca pasal pertama, ayat yang pertama dan seterusnya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini bukan ketika dia tidur di ranjang yang nyaman, bukan ketika dia menulis di sofa yang nyaman. Dia tulis ini ketika dia sedang ada di penjara. Surat Filipi ditulis Paulus justru ketika sedang berada di dalam penjara. Bagaimana mungkin orang dalam penjara memberikan kabar sukacita kepada orang yang di luar penjara? Setahu saya, kebiasaan orang yang menengok temannya, sahabatnya, keluarganya yang ada di penjara, selalu orang yang di luar penjara memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan kesenangan kepada orang yang di dalam penjara. Tetapi yang menarik adalah Paulus justru sebaliknya. Dia berada dalam penjara, tapi ingin jemaat yang di luar penjara tetap bersukacita. Bagaimana mungkin Paulus bisa menulis tentang sukacita ketika dia di penjara? Karena kita mengerti satu perkara, bahwa sukacita sejati tidak ditentukan dari apa yang di luar. Sukacita sejati ditentukan dari apa yang di dalam. Amin, Ibu Bapak Saudara semuanya. Saya ingin mengajak Anda belajar pelan-pelan. Hari ini simpel sekali firman Tuhan. Ingat-ingat baik. Kalau ingin memunculkan buah roh sukacita, maka konsep pertama, sukacita sejati tidak datang dari luar. Sukacita sejati datang dari dalam. Dan dari dalam artinya Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada kita semuanya. Jadi kalau kita bicara soal kesenangan, sukacita yang sejati, bukan berarti di dunia ini tidak ada yang namanya rasa senang, rasa sukacita, itu ada. Tapi beda yang sejati dan yang tidak. Bedanya apa? Kalau sukacita dari dunia itu ditentukan oleh situasi yang ada di luar kita. Situasi di luar artinya, kalau Anda pebisnis, Anda dapat proyek, Anda dapat cuan yang banyak, Anda senang. Kenapa? Situasi dari luar mempengaruhi Anda. Kalau Anda seorang yang hobi tertentu, suka tertentu, Anda tunggu sekian waktu lamanya, lalu kemudian Anda dapat barang yang Anda impikan, barang yang Anda sukai, Anda senang. Tetapi senang seperti ini adalah dari luar masuk ke dalam. Berita baiknya itu bisa terjadi. Saya akan berkata munafik kalau saya berkata saya tidak senang ketika saya mendapatkan hal yang memang saya sukai. Saya seorang bakers, jadi ini pendeta, gembala tapi hobinya bakers. Makanya beberapa jemaat juga ikut-ikutan jadi bakers, saudara. Dan saya kira tidak ada yang salah. Amin. Mau digembalakan seorang bakers? Kalau gembala kan zaman di Alkitab, zaman sekarang beda eranya bakers. Gembala jalannya timik-timik. Saya cepat, saudara, bakers. Saya tidak munafik. Ketika saya misalnya membeli motor yang ini saya sudah impi-impikan. Saya nabung sekian lama untuk saya dapatkan motor ini. Ketika motor itu datang, saudara, saya senang. Dan saya kira kalau saya berkata biasa saja rasanya, saya bohong, saya senang. Tetapi bedanya apa? Kesenangan dari dunia umurnya tidak panjang. Survei membuktikan waktu kesenangan kita, euforia kesenangan kita itu cuma maksimal 90 hari. Mayoritas mungkin tidak sampai 90 hari. 1 bulan sudah rasa senangnya menurun luar biasa. Betul atau betul, saudara? Siapa suka handphone? Anda senangnya kan ketika Anda beli pertama, malam tidak tidur pasti. Betul atau betul? Anda akan utak-utik semuanya, senang, senyum-senyum sendiri. Seperti anak saya, selalu contohnya anak saya aja ya. Karena 2 bulan yang lalu
dia ganti handphone baru saudara. Senang, saya lihat excited, senang. Tapi saya tidak yakin hari ini dia tingkat kesenangannya sama persis dengan 2 bulan yang lalu dia beli handphone. Langsung turun saudara. Betul nggak? Anda beli apapun umurnya paling banter 90 hari. Nah, saya punya teman saudara, bukan yang di sini saudara, sekalipun yang di sini banyak yang gonta-ganti motor saudara, tapi saya sering ketemu dengan teman yang kami ketemu di Tawangmangu di atas sana, dia selalu menceritakan seperti ini. Ini motor sangat nyaman, ini motor sangat enak, aku tidak mungkin jual. Itu ceritanya gitu terus. Tapi setiap kali ketemu dia, motornya ganti saudara. Dia ngomong lagi, wah yang ini istriku itu kalau naik yang ini suka banget, katanya ndak bikin capek dan seterusnya. Ini bakal lama, ketemu lagi beda lagi saudara. Kenapa? Karena apa yang dikasih dunia ndak bisa kasih kesukaan yang umurnya panjang. Sukacita mesti dari dalam, bukan dari luar. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Kalau Anda punya sukacita Anda dari dalam, maka inilah yang terjadi. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara semuanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi kalau seorang pebisnis, dia sampai mengatakan yang seperti ini, kesimpulannya adalah dia habisan. Dia punya pohon ara, ditunggu buahnya, tapi pohon ara tidak berbunga. Jangankan berbuah, bunga aja enggak. Dia punya pohon anggur, enggak menghasilkan buah. Hasil pohon zaitunnya mengecewakan. Panennya tidak seperti yang dia bayangkan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sukacita yang datang dari Tuhan, sukacita yang datang dari dalam. Anda mungkin akan mengalami masa-masa paling berat dalam hidupmu. Seperti halnya Paulus mengalami masa berat di dalam penjara. Tetapi penjara tidak bisa memenjarakan sukacita dalam diri Paulus. Sebaliknya adalah dia di penjara tapi sukacitanya tetap meluap-luap. Saya tahu di hari-hari seperti sekarang, hari-hari yang penuh tantangan, mungkin masa-masa sulit menghampiri Anda. Tapi kalau sukacita sejati datang dari Tuhan dalam hidupmu, Anda akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Anda akan tetap bersukacita di dalam segala perkara. Amin. Karena sukacita kita datang dari dalam, bukan dari luar. Jadi kondisi apapun tidak akan mempengaruhi apa yang ada di dalam. Beda dengan sukacita dunia, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Tapi sukacita yang diberikan Yesus beda dengan yang diberikan oleh dunia. Dan dunia itu menawarkan sukacita, jangan lupa. Seperti iblis, dia mencobai, dia menggoda Yesus dengan sebuah tawaran yang menarik. Kalau engkau sujud menyembah aku akan memberikan seluruh dunia ini kepadamu. Saudara, iblis mencoba Yesus. Kalau mau menyembah dia, bukan dikasih proyek, bukan hanya sekedar diberi kekayaan, tapi bayangkan seisi dunia diberikan kepada Yesus. Tapi jelas Yesus anak Allah. Dia punya segala-galanya, dia pencipta dunia. Bagaimana mungkin dia bisa dicobai dengan cara seperti itu. Sehingga Yesus berkata, hanya kepada Tuhan sajalah kita sujud menyembah. Saudara-saudara, dunia akan menawarkan kesukaan kepada Anda. Jangan sampai kita semuanya tergoda dan kita salah fokus.
tidak memikirkan sukacita yang dari dalam, justru mencari sukacita yang di luar. Logikanya sederhana, kalau sukacita itu datang dari dalam, carilah yang ada di dalam, bukan malah mencari yang ada di luar. Karena ketika kita mencari sukacita yang dari luar, kita semuanya akan justru kehilangan sukacita. Saudara-saudara, saya ingin tunjukkan satu foto, mungkin bisa disiapkan multimedia. Saya yakin generasi saya sudah tahu. Ada yang bisa menebak ini foto siapa? Siapa? Anang Hirmansyah? Mestinya enggak ya. Oh, enggak jelas saudara ya. Saya kaget sendiri juga. Ya, ini Kurt Cobain. Kurt Cobain ini adalah vokalis dari grup band terkenal di tahun 90-an. Grup bandnya namanya Nirvana. Jadi buat generasi milenial yang tidak mengenal pria ganteng, pria terkenal, pria yang sangat sukses di dunia musik, saya ceritakan ini adalah Kurt Cobain. Dan jelas bukan BTS, saudara. Beda banget ya. Ini laki, bener-bener laki gitu ya. Keren sekali ya. Di era saya, hampir semuanya cowok yang sedang mencari jati diri pengen seperti Kurt Cobain ini. Tetapi Anda tahu, dia meninggal di usia 27. Makanya beberapa bulan yang lalu saya sampaikan sedikit tentang 27 Club. Jadi orang-orang hebat yang bunuh diri di usia 27. Ada konspirasi segala macam katanya, tapi kita tidak bahas itu. Singkat cerita dia bunuh diri di puncak kejayaannya. Yang menarik adalah sebelum dia bunuh diri, dia tulis sebuah surat. Nah, suratnya ini yang saya ceritakan kepada Anda. Ini sebuah terjemahan bebas, kalau Anda pengen versi aslinya Anda bisa cari di YouTube juga. Ini yang saya ceritakan versi terjemahan dari apa yang dia tulis di bahasa Indonesiakan. Jadi seperti ini. Aku, Kurt Cobain artinya, aku berbicara dari lidah orang dengan pengalaman sederhana yang jelas lebih suka menjadi pengeluh kekanak-kanakan dan merasa lemah. Catatan ini seharusnya cukup mudah dimengerti. Semua peringatan dari jalur punk rock 101 selama bertahun-tahun, sejak perkenalan pertamaku kepada, katakan saja, etika yang terlibat dengan kebebasan dan kemegahan komunitasmu terbukti sangat benar. Nah ini, selama beberapa tahun ini aku sudah tidak bisa merasakan lagi kegembiraan dalam mendengar, meresapi dan juga menciptakan musik. Aku merasa bersalah akan hal ini. Jadi dia ngomong seperti ini, aku ini orang musik, tapi aku udah tidak seneng lagi main musik. Aku ini seorang penyanyi, aku ini vokalis, tetapi aku sampai tidak suka lagi menyanyi. Ini dia sudah dalam tahap depresinya seperti itu. Ini masalah loh, kalau Anda hobi tertentu, sampai Anda nek dengan hobi Anda. Inilah Kurt Cobain. Dulu awalnya sangat sukacita dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ingat, sukacita dari dunia tidak pernah sejati ketika dia justru di puncak kebesarannya dengan hal yang dia lakukan dulu dengan sukacita. Di titik ini dia berkata, aku sudah tidak bisa merasakan sukacita lagi. Nah, dia menulis dengan jujur, aku merasa bersalah akan hal ini. Dengan kata lain dia mau berkata, aku membohongi publik, aku membohongi penggemarku. Aku menyanyi tapi aku sebetulnya udah tidak suka lagi menyanyi. Saya lanjutkan. Contohnya ketika kami ada di belakang panggung dan lampu-lampu panggung menyala serta orang-orang berdesakan menunggu kami sambil berteriak histeris. Itu tidak mempengaruhiku seperti halnya mempengaruhi Freddie Mercury yang dengan catatan sangat mencintai dan menikmati kekaguman penonton di bawah panggung. Semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat aku kagumi sekaligus membuatku iri. Sebenarnya aku tidak bisa membohongimu kalian semuanya atau aku sendiri. Ini jelas tidak adil bagi kalian dan juga bagiku. Jadi dia mau ngomong seperti ini, ketika dia berada di panggung,
lampu lighting menyala, ribuan orang, puluhan ribu menonton aksinya dia. Tapi dia berkata, sebetulnya aku tidak bisa menghibur kalian. Kalau bahasa saya tadi, saya sebetulnya nek menghibur kalian. Saya sebetulnya di titik bahwa saya tidak suka lagi melakukan itu. Bahkan tidak peduli semua penonton berteriak histeris, saudara. Itu tidak bisa membuat dia excited melakukan apa yang dulu dia begitu sukai. Ada yang mau cita-cita jadi artis? Banyak orang pengen jadi artis. Betul enggak? Cari hal yang sensasional. Saya dengar di zaman now ini, hal yang sensasional itu tiba-tiba bisa membuat sontak langsung jadi terkenal luar biasa. Memang tidak jarang sensasional dapat duit banyak juga bisa. Mbah-mbah di Klaten ya, betul enggak? Anda ngikuti? Itu namanya hoki. Karena tidak semua mbah bisa seperti itu. Tapi ada banyak orang sekarang pengennya terkenal. Tapi ketika beneran sudah jadi terkenal, artis itu awalnya semua pengen terkenal, saudara. Betul enggak? Dia akan cari cara supaya terkenal. Tapi saya tanya, setelah benar-benar jadi artis terkenal, apa yang dia lakukan? Dia akan pakai hoodie, hoodie ya, jumper, nutupi dia, pakai kacamata hitam, jalan juga tunduk-tunduk. Kenapa? Dulu pengennya dikenal, dulu pengennya dapat sorotan, sekarang setelah jadi terkenal, dia justru pengennya lari dari publik. Dia merasa hidupnya terikat, dia merasa tidak merdeka, dia tidak bisa lakukan ini, lakukan itu dengan bebas. Kenapa? Sekali lagi, sukacita dari dunia itu semu. Dulu pengen terkenal, setelah benar-benar mencapai, dia akan merasa semuanya itu sia-sia. Dulu orang pengen kaya, dan ketika benar-benar sudah sangat kaya, ultra kaya saudara, dia akan pada di titik bahwa kekayaan itu ya begitu-begitu saja. Beberapa orang yang sangat kaya bahkan berkata, bingung cara menghabiskan kekayaannya bagaimana. Dan sekalipun dia bisa habiskan itu, tetap dia tidak bisa mendapatkan sukacita. Saya lanjutkan tulisan Kurt Cobain ini. Kejahatan terburuk yang pernah aku perbuat adalah berpura-pura pada semua orang bahwa aku orang yang sangat bahagia 100%. Kadang aku perlu mendapatkan dorongan persis sebelum aku naik ke atas panggung. Aku sudah mencoba sekuat tenaga untuk menghargainya. Dan aku benar-benar menghargai hal itu. Dan Tuhan, aku meyakininya. Percayalah, aku meyakininya. Tapi itu tidak cukup. Dia bilang, orang melihat aku ini seolah-olah hidupku bahagia. 100% bahagia. Tapi dia ngomong, sebetulnya aku melakukan kejahatan terbesar. Aku berpura-pura bahagia. Kita pikirkan bahagia. Kurang apa? Dia cowok dari perawakan, dia sangat ideal, dia sangat ganteng, dia populer, menarik perhatian mungkin ribuan, puluhan ribu wanita. Dia sangat kaya, dimanapun dia diperlakukan istimewa. Apapun yang dia inginkan, dia pasti dapat. Apapun yang dia inginkan, dia pasti bisa capai, saudara. Tetapi dia harus mengatakan, aku pura-pura bahagia. Orang yang pura-pura itu capek loh, betul enggak? Maaf, apakah ini benar atau salah, saya tidak tahu. Tapi kenapa pelawak, komedian, dia mati di usia yang relatif muda. Jadi pelawak itu tantangannya berat. Mati muda, saudara. Betul enggak? Kenapa? Mungkin dia harus menghibur orang. Dia harus tertawa. Tetapi di satu sisi dia tahu bahwa ini sebetulnya adalah pura-pura. Robbie Williams, yang pernah mendengar nama Robbie Williams, ada yang tahu saudara? Dia seorang aktor, bukan aktor ecek-ecek, dia salah seorang pemenang Oscar. Dia aktor komedian yang sangat terkenal di Amerika. Track hidupnya juga tidak macem-macem. Jadi kalau zaman dulu saya lihat filmnya ini selalu digambarkan ini ayah yang baik. Hidupnya lurus-lurus saja.
Tapi siapa sangka beberapa tahun yang lalu, tepatnya saya lupa, dia bunuh diri, saudara. Ini artis komedian, menghibur orang. Tapi di titik tertentu dia harus mengakui bahwa sebetulnya dialah yang perlu dihibur. Kenapa? Sukacita dari dunia itu palsu. Saya lanjutkan, aku menghargai kenyataan bahwa aku dan kami, maksudnya grup bandnya Nirvana, telah mempengaruhi dan menghibur begitu banyak orang. Aku pasti salah seorang narsistik yang hanya menghargai sekitar ketika mereka pergi. Aku terlalu sensitif. Aku perlu sedikit mati rasa untuk menghadirkan kembali antusiasme semasa kecil. Dalam 3 tur terakhir kami, aku telah banyak mengapresiasi orang-orang yang aku kenal secara dekat dan para penggemar musik kami. Tapi aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa frustasi, perasaan bersalah, dan empatiku kepada semua orang. Ada kebaikan di antara kita semua dan aku pikir aku benar-benar sangat mencintai umat manusia. Terlalu banyak sampai itu membuatku sedih. Dia menggambarkan dirinya seperti ini. Orang menyedihkan, hina, sensitif, tidak menghargai orang Pisces yang percaya Yesus. Kenapa? Kau tidak menikmatinya saja? Aku tidak tahu. Bahkan Kurt Cobain ini, dia menyatakan dirinya ini percaya Yesus. Dia menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Ternyata tidak jaminan. Kita orang Kristen, KTP Anda Kristen, kita mungkin setiap minggu beribadah di gereja, tidak jaminan bahwa kita mengalami yang namanya sukacita sejati. Kalau dalam versi Inggris dikatakan Jesus man, yaitu orang yang memang percaya Yesus, tapi dia tetap tidak mengalami Yesus dalam hidupnya. Bukan karena Yesus tidak buat sesuatu dalam hidupnya, karena dia sendiri yang mungkin tidak menerima Yesus di dalam hatinya. Dan dia mengizinkan bahwa sukacita harus ditentukan dari luar, padahal yang benar adalah sukacita dari dalam. Aku memiliki seorang istri, Mbak Dewi, yang bekerja keras dengan ambisi dan empati, dan seorang putri yang mengingatkanku harus bagaimana penuh cinta dan kegembiraan mencium setiap orang yang ditemuinya, karena semua orang baik dan tidak akan menyakitinya. Dan itu membuatku takut sampai pada titik di mana aku hampir tidak berfungsi. Aku tidak tahan membayangkan Francis, ini anaknya, menjadi mendiang rocker yang menyedihkan, merusak diri sendiri seperti yang telah aku alami. Bayangkan, kurang apa? Dia juga punya istri yang sangat baik. Dan dia menggambarkan bukan sekedar istri biasa. Mbak Dewi, dia punya anak-anak yang juga sangat baik, memberikan hal yang menyenangkan bagi dia. Tapi dia tetap merasa, aku tidak bisa dapat sukacita itu. Aku memiliki kehidupan yang sangat-sangat baik dan aku bersyukur. Tetapi sejak berumur 7 tahun aku mulai membenci umat manusia secara keseluruhan. Hanya karena begitu mudahnya orang-orang berteman dan merasakan empati. Dan aku rasa saat ini aku memiliki empati hanya karena aku sangat menyayangi dan menyesal kepada semua orang yang terlalu banyak aku terka-terka. Di akhir dia ngomong seperti ini, terima kasih dari dasar perut mualku yang terbakar atas surat-surat dan perhatiannya selama bertahun-tahun belakangan ini. Aku terlalu menjadi bayi yang tidak menentu, berubah-ubah sikapnya, aku tidak memiliki semangat lagi. Jadi ingatlah, lebih baik habis terbakar daripada memudar. Damai, cinta, empati, Kurt Cobain. Dan ada notnya, Francis dan Courtney, aku akan selalu di sisimu. Tetaplah berjalan Courtney demi Francis, Courtney ini istrinya, demi Francis anaknya, bagi hidupnya yang akan menjadi sangat bahagia tanpaku. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Yang pertama, sukacita itu datang dari Tuhan. Berarti sukacita harus dari dalam, bukan ditentukan dari luar. Kalau kita mendapat dunia dengan segala isinya, tapi tidak ada Kristus dalam hati kita, ujung-ujungnya adalah sia-sia saja. Yang kedua adalah sukacita itu adalah pilihan. Saya pernah lihat sebuah stiker seperti ini, stiker yang memberikan penghiburan para cowok. Stiker itu bilang seperti ini, ganteng itu takdir, menjadi keren itu pilihan.
Siapa yang ditakdirkan ganteng? Angkat tangan. Kalaupun Anda tidak ganteng, kabar baiknya adalah menjadi keren itu pilihan. Artinya tidak harus terlahir ganteng. Tapi Anda bisa memilih jadi orang keren. Tidak ganteng bukan berarti tidak menarik. Sebab Anda bisa memilih untuk melakukan hal yang baik. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Termasuk mengalami sukacita itu adalah pilihan. Kurt Cobain mengatakan, dikaruniai istri yang baik, Pak Dewi. Dia punya anak yang sangat menyenangkan. Saya bersyukur saya dikaruniai istri. Bolehkah saya berkata dia Pak Dewi? Jemaat, katakan amin yang keras. Maksa. Saya bersyukur saya menikah dengan istri saya. Pernikahan kami di tahun ke-15. Saya bersyukur didampingi istri yang luar biasa. Dari sejak awal kami merintis usaha, awal-awal menikah itu masa-masa terberat kami. Tapi dia begitu setia mendampingi, dia istri yang sangat mengerti, dia istri yang bisa menjaga saya, dia tahu bagaimana menghormati saya, menghargai saya. Keputusan yang saya ambil dia kasih pertimbangan, tapi selalu di akhir dia kasih kesempatan kepada saya sebagai seorang pria, sebagai seorang imam dalam keluarga untuk saya memutuskan. Dia kasih support luar biasa ketika saya mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Dia bisa membaca saya sedang mungkin mengalami tekanan dan dia selalu memberikan kekuatan demi kekuatan kepada saya. Dia orang yang sangat care. Dia orang yang sangat peduli dengan anak-anak. Dia orang yang membuat situasi ini menjadi nyaman. Dan saya bersyukur bahwa dia begitu baik dengan saya. Tetapi kalau ditanya apakah dia memberikan sukacita kepada saya, maka jawabannya adalah tidak. Tolong jangan diputus, jangan disalahartikan. Karena sukacita itu tidak pernah datang dari luar. Maaf, sekalipun istri saya lebih sempurna dari yang sekarang, dia bahkan malaikat sekalipun yang tidak pernah berbuat salah misalnya, tetap tidak akan pernah memberikan sukacita kepada kita. Kitalah yang harus memilih, meresponi bagaimana untuk tetap bersukacita. Amin. Maksud saya seperti ini. Dikaruniai istri luar biasa, dikaruniai anak yang luar biasa, tentu saya akan sangat bersyukur. Tetapi soal sukacita itu adalah pilihan. Apakah saya memilih bersyukur ataukah saya memilih untuk mengeluh? Saya tanya kepada Anda, banyak enggak orang yang sudah dikaruniai istri luar biasa, tetap dia mengeluhkan pasangannya? Istrinya sudah luar biasa, sudah sangat pengertian, sudah sangat setia, sudah sangat menolong. Orang berkata ini jomplang, bahkan yang pria ini kalau diukur mungkin di angka 1-10 dia 5, istrinya 9. Tapi yang 5 ini masih merasa kurang. Bahkan saya berkata sekalipun istrinya di angka 10, tidak jaminan dia bisa mendapatkan sukacita. Karena sukacita sekali lagi dari dalam keluar. Bukan dari keluar ke dalam. Sebaliknya, mungkin ada yang punya pasangan, mungkin masih struggle dengan pasangannya. Pasangannya mungkin masih memiliki tabiat-tabiat yang belum baik. Pasangannya masih dalam proses berubah. Tetapi ada orang yang sangat mensyukuri pasangannya. Ada orang yang sangat dengan gampang berkata, terima kasih Tuhan buat pasanganku. Pasangannya tidak sempurna, tapi dia bersukacita dengan pasangannya yang tidak sempurna. Demikian pula orang tua dengan anak, mungkin anakmu tidak sempurna. Mungkin anakmu mungkin bandel lah, mungkin anakmu terkadang sulit diatur lah, mungkin anakmu punya keinginan yang tidak cocok dengan Anda. Tapi kalau Anda punya sukacita dari dalam, Anda tidak menuntut anakmu 100% sempurna. Dengan apa yang ada kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebab sukacita adalah pilihan. Kalau sukacita tidak datang dari dalam, mau malaikat pun yang jadi pasangan kita, tidak akan pernah kita bisa bersukacita.
Mau anak Anda sebaik malaikat pun tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi Anda di dalam keluarga kalau sukacita itu bukan dari dalam Anda. Bersyukurlah kita apapun situasi kondisi kita hari ini. Karena sukacita itu pilihan, saudara. Saya pernah sampaikan ini di video pengembalaan. Saya ulangi lagi. Saya berharap saudara bisa tonton terus video pengembalaan yang setiap hari saya buat untuk Anda. Jadi saya benar-benar berharap, saya buat video pengembalaan itu bukan untuk konten YouTube saya, sekali lagi enggak. Karena saya sudah mengerjakan konten YouTube sudah 1 tahun lebih dan saya hanya mau upload cuma seminggu sekali, itu aja. Tapi sudah sebulan ini saya upload tiap hari bukan untuk konten YouTube, saudara. Karena enggak dapat apa-apalah di sana. Banyak orang salah mengerti akan hal itu. Saya buat konten itu untuk saudara. Lalu kemudian saya benar-benar berharap Anda tonton itu terus ya. Jangan sampai orang luar yang malah diberkati. Karena beberapa teman saya, beberapa orang seringkali WA ke saya. Minggu kemarin via WA saya, Pak hari ini kok tidak ada khotbah di mana? Di gereja kita gitu. Ternyata mereka itu penggemar kita ibadah online itu mereka mengikuti, saudara. Dan saya tidak mau tetangga malah yang dapat, saudara. Saya pengen anak dulu yang dapat, amin. Nah, saya di video pengembalaan itu saya menceritakan ketika saya berkunjung ke teman saya, dia punya anak, lalu kemudian anaknya ini baru 4 hari kalau tidak salah, meninggal dunia. Saya mengunjungi sana, ya nangis, biasa saudara, dan sangat wajar manusiawi. Mana ada saudara yang masih berkata happy, enggak lah, secara manusia sangat kehilangan. Ibunya apalagi, mamahnya apalagi. Karena dia mengandung 9 bulan. Dia mengandung 9 bulan dengan harapan anaknya lahir dan itu membuat keluarganya tambah hangat, tambah sukacita dengan lahirnya anak ini. Tapi ketika baru 4 hari, bayi ini dipanggil Tuhan. Bisa enggak dia protes kepada Tuhan? Bisa enggak dia berkata kepada Tuhan? Kenapa ya Tuhan PHP? PHP itu pemberi harapan palsu. Kalau memang dikehendaki dipanggil, mbok enggak usah dijadikan ketika masih ada di dalam kandungan. Betul enggak? Mungkin dia bisa bertanya kepada Tuhan, buat apa dia bisa melahirkan, tapi kemudian 4 hari meninggal. Tapi dia tidak berkata seperti itu. Dia berkata seperti ini. Kami masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Paling tidak kami diberi kesempatan 4 hari bersama dengan bayi kami. Saya ketika mengunjungi itu, lihat istrinya teman saya ngomong seperti itu membuat saya langsung deg gitu loh, saudara. Ini orang luar biasa. Dia harusnya bisa mengeluh. Dia haruslah bisa protes kepada Tuhan. Tapi dia memilih untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Jangan mengeluhkan kenapa hal buruk ini terjadi. Seperti seorang psikolog terkenal, dia berkata seperti ini, jangan mengeluh kenapa ini cepat berakhir, tapi syukurilah karena hal ini pernah terjadi. Amin. Seringkali kalau kita kehilangan, kita rasanya protes dan marah dengan Tuhan. Tapi kenapa kita tidak memilih untuk tetap bersukacita? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon anggur tidak membuahkan apa-apa, tapi kita tetap punya pilihan untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin menularkan semangat positif, semangat bersyukur kepada jemaat. Saya tahu dalam situasi seperti ini, beberapa pebisnis berdarah-darah. Saya tahu kita semuanya, bukan semuanya maaf, ada beberapa di antara jemaat yang rugi dalam situasi seperti ini. Yang karyawan gajinya dipotong separuh, yang ojek online juga sulit sekali dapat yang seperti ini. Tetapi hari ini saya sebagai gembala Anda ingin memberikan kekuatan kepada Anda. Belajarlah bersyukur, pilihlah untuk tetap bersukacita. Amin, saudara. Kami pun mengalami hal yang sama. Kami juga berdarah-darah dalam tanda kutip, saudara. Bagi kami juga sangat berat.
ya. Anda tahu bahwa penerbitan renungan itu kan ada expirednya. Pada bulan Maret saya sudah cetak sampai edisi Juli, bayangkan. Dan Maret itu toko hampir semua, mayoritas kami kan masuk di Gramedia. Kota-kota besar, kalaupun dibuka mallnya, siapa yang mau pergi ke mall? Jadi itu sangat berat buat kami. Sudah terlanjur cetak masalahnya. Jadi kalau dihitung rugi, itu tinggal dikali saja. Berapa kali berapa bulan. Tapi saya tidak pura-pura, saya bisa memilih untuk mengeluh. Tapi saya selalu belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sukacita itu adalah pilihan. Amin. Istri saya kasih sebuah insight yang membuat saya itu, makanya tadi saya ngomong dia Mbak Dewi itu betul, saudara. Dia ngomong seperti ini ke saya, simple sih, tapi mengingatkan banget. Iya ya, dia ngomong, bukankah Yusuf ketika dia di Mesir, dia mengalami masa 7 tahun kelimpahan. Tapi setelah 7 tahun kelimpahan, datanglah masa kekeringan. Betul nggak? Yusuf juga mengalami masa kekeringan. Tapi kan sebelumnya dipersiapkan Tuhan mengalami masa kelimpahan. Ya simple toh. Tujuan Allah memberkati di masa kelimpahan adalah apa? Supaya kita bisa menyiapkan nanti masa kekeringan terjadi. Ya udah tinggal diambil untuk bisa survive di masa kekeringan. Saya ketika diingatkan seperti itu, saya juga merenung dan saya berkata dalam hati, kalau saya mengeluh ini tidak fair loh. Saya 15 tahun merintis spirit, tidak pernah rugi, saudara. Jadi kalau ditanya pernah rugi, tidak pernah. Seumur-umur saya bisnis, tidak pernah rugi, saudara. Berkatnya luar biasa. Setelah 15 tahun, hanya untuk berapa bulan saya rugi. Masa saya masih ngeluh sama Tuhan? Betul nggak? Lah gunanya apa Tuhan memberkati saya di waktu lalu? Mungkin itu seperti saya mengumpulkan di lumbung. Nah ini saatnya kalau memang harus melepaskan, ya dilepaskan. Sesimpel itu, saudara. Jadi sukacita adalah pilihan. Amin. Yang terakhir saya selesai. Coba baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Baca sama-sama ya, sebagai ayat yang terakhir. Oke, sudah ketemu? Yang keras, ini luar biasa ayat ini. Amsal 17 ayat 22. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada kabar baik buat Anda yang bersuka cita di dalam segala keadaan. Ada kabar baik buat Anda kalau Anda memilih untuk bersuka cita. Sebab sukacita adalah pilihan. Dan ketika kita memilih untuk bersuka cita, maka firman Tuhan berkata, sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Anda boleh percaya atau tidak, medis sudah meneliti dan ini fix, benar dan layak untuk dipercaya. Orang yang bersuka cita ketika sakit, dia akan lebih cepat untuk mengalami proses recovery dari sakitnya. Dengan kata lain, orang kalau bersuka cita, dia cepat sembuh. Dan kalau tidak sakit, maka orang yang bersuka cita jarang sekali mengalami sakit. Sebaliknya, orang yang sedikit-sedikit mengeluh, gampang sekali kena penyakit. Betul atau betul? Makanya set hati kita, set pikiran kita untuk bersuka cita. Orang yang bersuka cita, orang yang gembira, dia akan punya banyak teman. Makanya benar loh, orang kalau bersuka cita, potensi dia untuk mengalami keberhasilan dalam hidup ini jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang suka mengeluh. Kalau Anda ngobrol dengan orang yang bawaannya ngeluh terus, capek loh saudara. Betul nggak? Tapi kalau Anda ngobrol dengan orang yang bawaannya excited, situasinya buruk tapi dia menularkan sesuatu yang penuh dengan semangat. Situasi buruk tapi seolah-olah dia ngalami tapi kok responnya beda. Itu akan membuat orang berdekatan, orang suka ketemu dengan orang seperti ini. Dan kalau Anda orangnya yang mengalami sukacita dari Tuhan, dari dalam melimpah keluar, orang merasakan sukacita dari Anda punya banyak teman. Dan asal tahu saja, semakin banyak teman, kalau bicara bisnis,
semakin besar potensi keberhasilan Anda. Artinya Anda punya jaringan lebih banyak. Artinya Anda punya link lebih banyak. Dan akan ada banyak orang dengan suka hati. Ketika Anda butuh untuk link ini, butuh masuk ke sana, butuh info ini. Dengan banyak orang suka hati akan memberikan info kepada Anda. Kenapa? Kita penuh dengan sukacita. Dan orang yang penuh dengan sukacita akan menarik banyak hal yang akhirnya mendatangkan sukacita. Orang yang mengeluh akan menarik banyak hal yang akhirnya membuat dia mengeluh. Jadi belajar di akhir khotbah ini, belajar bersyukur, belajar bersukacita. Count your blessing, hitung berkatmu, maka Anda akan sadar hidup ini kalau tidak bersukacita dalam Tuhan, itu kebangetannya luar biasa. Pagi ini kita bisa buka mata, sehat, melangkahkan kaki di gereja, tidak kurang satu apapun. Bukankah ini berkat yang perlu kita syukuri dan perlu kita bersukacita? Anda masih hirup oksigen gratis, bukankah kita perlu bersukacita? Makanya ketika Daud menulis ini hari dijadikan Tuhan, mari kita bersukacita. Itu artinya apa? Hari ini kita punya pilihan untuk bersyukur dan bersukacita. Count your blessing. Bersukacita buat kesehatan Anda. Bersukacita untuk pasangan Anda. Lihat pasanganmu sebentar. Lihat sebentar aja. Lihat. Bukankah Anda bersukacita? Sebab masih ada orang yang begitu setia dengan Anda. Kadang menjengkelkan, pria-pria pasanganmu mungkin kadang cerewet. Tapi cerewet untuk mengasihi Anda. Bukankah itu sukacita? Kalau Anda tidak percaya, kalau pasanganmu cerewet, satu hari saja tidak bunyi, Anda kelimpungan, saudara. Hidup ini terasa false ketika tidak ada nada-nada seperti itu. Kalau ada Anda punya mertuamu mungkin Anda pikir orang kebanyakan berkata rewel. Hai, bukankah Anda bersukacita? Kelihatan rewel itu kan orang luar. Orang dalam Anda ngerti mertua Anda begitu sayang perhatian kepada Anda. Anda punya anak-anak, bersyukur. Saya bersyukur punya istri luar biasa. Saya bersyukur punya anak luar biasa. Anak saya 2 di sini dan di rumah. Dua-duanya luar biasa buat saya. Saya senang hidup ini. Kalau ditanya kelemahannya banyak enggak? Ya ada. Soal ngegame itu, saudara. Ada. Kadang bikin saya marah. Ya ada. Tapi kalau saya nilai misalnya 8 dari 10. Kenapa saya mengeluhkan yang 2? Maksud saya seperti itu. Saya bersyukur untuk pekerjaan. Sampai hari ini tetap toh bisa survive, bisa tetap jalan. Saya yakin sebentar lagi juga sudah pulih. Betul enggak? Kenapa kita enggak bersyukur akan hal itu? Saya bersyukur untuk pelayanan. Saya enggak pernah membayangkan 4 bulan ini buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur dikirim dan ada banyak jemaat-jemaat yang luar biasa. Cinta Tuhan. Jemaat, gereja ini kalau saya ngomong, saya excited loh melayani di tempat ini. Ini gereja nyaris tidak ada intrik politik, saudara. Ketika ketemu teman-teman hamba Tuhan yang lain, dia menceritakan gerejanya, saya bersyukur loh. Ini gereja luar biasa ya. Kelihatannya tidak ada intrik politik, kelihatannya memang tidak ada ambisi, itu yang repot, saudara ya. Jadi kalau ditunjuk gitu, saling dorong yang lain gitu ya. Jadi tidak pernah ada kubu sana, kubu sini. Saya bersyukur loh. Ini luar biasa ini gereja. Betul enggak? Kalau ditanya mau ngeluh ya banyak. Tapi kan kita harus milih bersyukur daripada mengeluh. Amin. Baru 1 tahun saya mengembalakan langsung dapat PR. Saya bisa memilih untuk mengeluh, Tuhan baru 1 tahun kita harus bergumul untuk tempat. Bisa ngeluh enggak? Bisa. Tapi kenapa saya enggak set untuk bersyukur? Itu artinya kan luar biasa Tuhan percayakan gereja kita. Betul enggak? Tuhan kasih tanah yang sekalipun masih bergumul, tapi kita yakin kan 100% itu pasti kebeli. Nanti ini sudah masuk ke cicilan yang pertama, tinggal 5 lagi, selesai kan? Itu kan apa ya? Aduh, kalau dibilang bersyukur, saya sangat bersyukur, saudara. Kalau orang
Saya lihat jemaat ini, jemaat yang punya hati gitu. Saya enggak pernah loh, soal tanah saya nyinggung uang, enggak pernah saya. Saya bercerita saja enggak pernah. Siapa yang pernah tak cerita nih? Coba angkat tangan. Tanah enake piye? Saya tanya enake piye? Siapa pernah? Hah? Enggak pernah, saudara. Tapi yang saya bersyukur, beberapa orang, banyak orang, selalu kalau di akhir bulan malah tanya saya. Jadi kalau tanya saya tak jawab. Kalau enggak, saya enggak akan cerita. Cukup saya umumkan laporan keuangannya. Saya bersyukur banyak orang punya hati untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kayak gini mosok enggak bersyukur, saudara. Sedikit cerita, saudara. Saya enggak pernah tahu soal persembahan tanah itu, siapa yang memberi berapa, saya enggak ngerti. Dan saya juga enggak perlu ngerti. Karena saya mau objektif, saya enggak mau Anda memberi banyak, saya dekat dengan Anda. Itu enggak baik. Saya ingin mengasihi ini semua anak-anak, saya harus ngasih rata. Memberi banyak, memberi sedikit, belum bisa memberi, saya akan tetap mengasihi rata. Cuma pernah satu kali istri saya cerita, mungkin dia ngerti ya, jangan-jangan suaminya ini tertekan ketika menggumulkan tanah gitu. Dan dia cerita seperti ini. Ada seorang jemaat, saya tahu saudara, jemaat ini jemaat sederhana. Penghasilannya berapa saya kurang lebih bisa ngerti, sangat sederhana. Tapi dia ngomong, jemaat ini bisa mempersembahkan sekian untuk tanah. Itu buat saya bukan nominalnya, kalau dihitung nominalnya masih jauh sekali. Tapi kok bisa ya jemaat yang sangat sederhana seperti itu memberikan sebesar ini. Wow, buat saya itu penghiburan, sukacita. Berarti saya lihat jemaat di sini matang, dewasa, cinta Tuhan luar biasa. Dan itu cukup. Karena buat saya yang nyukupkan itu bukan kita, bukan saya, tapi Tuhan nanti. Amin. Jadi saya memilih untuk bersyukur di dalam segala keadaan. Saya memilih untuk bersyukur di dalam segala perkara. Hari ini saya tutup dengan sebuah pertanyaan sederhana buat Anda. Renungkan sebentar, hal apa yang perlu Anda syukuri. Kalau Anda mau cari hal apa yang membuat Anda mengeluh, 1000 hal bisa Anda keluarkan. Tapi hari ini saya mengajak Anda belajar sederhana. Pikirkan hal-hal dalam hidup yang perlu Anda syukuri. Amin. Dan nanti hidupmu akan beda. Anda jalan hidup tidak berat. Dan Anda akan menjadi orang yang orang akan lihat. Yesus ada dalam hidupnya. Sukacita dari dalam, bukan dari luar. Sukacita itu melimpah-limpah. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan hidup kita memberkati banyak orang.